Halo semuanya, selamat datang di EduTalk Podcast. Bersama saya Faiz sebagai host kalian pada hari ini. Nah, di sini kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang dunia pendidikan sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Halo semuanya, saya Danisa sebagai co-host Faiz. Senang banget nih bisa datang podcast pada hari ini karena kita bakal bahas hal-hal seru dan pastinya penuh juga akan wawasan. Nah, di podcast kita hari ini kita akan membahas hal yang sangat-sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Nah, benar banget Faiz, kita kan sering banget nih dengar kata-kata karakter itu penting, tapi sebenarnya apa sih itu karakter dan gimana cara membangunnya dan siapa yang bertanggung jawab? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu semua, kita hari ini sudah ditemani oleh beberapa narasumber kita yang pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bintang, ada Salsa, dan juga ada Suci. Nah, Bintang, gimana nih kabarnya pada hari ini? Ya, alhamdulillah sehat dan saya merasa senang juga untuk bisa saling berbagi di diskusi pada hari ini ya. Nah, kalau dari Salsa sendiri gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga teman-teman. Gimana nih kabarnya dari Faiz dan Danisa? Nah, kalau dari saya sendiri, alhamdulillah hari ini kabarnya baik ya kan. Kalau dari Danisa gimana? Saya juga baik dan senang banget sih hari ini. Nah, kalau dari Suci sendiri gimana kabarnya hari ini Suci? Kabar saya alhamdulillah sehat dan baik juga, dan sangat excited juga nih buat berbagi cerita sama teman-teman semua. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai aja diskusi kita kali ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang dasar aja kali ya. Kalau kita bicara soal generasi muda Indonesia saat ini, yaitu generasi Z dan generasi Alpha, nih menurut kamu Faiz, apa sih sisi karakter yang mereka punya? Jujur, kalau menurut pandangan saya pribadi itu ada dua sisi. Karena di sisi ini saya melihat generasi sekarang itu kreatif, terus juga melek teknologi, dan juga mereka punya jiwa entrepreneurship yang sangat tinggi gitu. Tapi di sisi lain saya merasa ada kekhawatiran terkait toleransi yang mulai menurun di era sekarang, terus juga etika digital yang belum matang, dan juga anak muda sekarang tuh kita lebih kenalnya mudah menyerah gitu kita menghadapi tekanan di kehidupan. Setuju banget Faiz, dan ini tuh bukan cuma opini kita ya, karena berdasarkan survei PISA dan beberapa penelitian nasional lainnya, Indonesia itu masih menghadapi berbagai tantangan besar dan dari aspek karakter siswa seperti kayak integritas, moral, dan disiplin dalam diri sendiri. Nah, saya ingin tanya nih kepada Bintang, dari Bintang sendiri, apa sih yang dimaksud dari karakter itu sendiri dalam konteks pendidikan? Nah, ini menarik sekali ya. Kalau dilihat secara teori, karakter itu adalah kumpulan sikap, nilai, dan perilaku yang menjadi ciri khas dari masing-masing orang gitu, dan dilakukan secara konsisten bukan hanya saat diawasi. Jadi kalau menurut Thomas Lippmann, tokoh pendidikan karakter dunia, menyebut ada 3 komponen penting dalam moral atau karakter. Yang pertama yaitu ada moral knowing, yang kedua adalah moral feeling, yang ketiga adalah moral action. Jadi yang pertama adalah moral knowing, yaitu pengetahuan tentang nilai moral mana yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah moral feeling, yang dimana orang itu tahu bahwa dan ingin untuk menerapkan moral-moral yang baik gitu. Sedangkan moral action adalah moral yang ditunjukkan dalam kehidupan nyata sehingga menjadi karakter yang mendasari jiwa mereka gitu loh. Mungkin itu sih. Oh, jadi tuh kita nggak cukup gitu ya buat tahu teorinya aja, tapi harus sampai ke tindakan nyata. Ya, benar sekali, karena kalau kita lihat dari poin yang pertama kan moral knowing, ya, kita tahu bahwa
masyarakat atau orang banyak itu sudah paham dan sudah mengerti mana yang benar, mana yang salah. Tetapi pada poin yang ketiga yaitu moral action itu masih kurang untuk orang itu untuk sadar untuk melakukan penerapan nilai moral dalam kehidupan nyata gitu. Nah, Bin, kalau kita lihat di media sosial hari ini, itu kita sering melihat kasus-kasus seperti kasus bullying online, tersebar hoax, terus juga perilaku yang kurang sopan gitu ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara pengetahuan orang dan juga tindakan nyata generasi muda kita saat ini. Nah, aku mau nambahin nih. Jadi mungkin aku rasa faktornya itu dari lingkungan juga, karena generasi muda zaman sekarang kan mengikuti di era digital gitu, yang dimana perubahannya itu sangat cepat, dan nilai-nilai yang udah ditanemin di rumah sama orang tua itu jadi tergerus sama konten-konten yang tidak positif. Wah, itu poin yang sangat bagus, Cuci. Tapi sebelum kita ke sana, kita bahas dulu nih tentang bagaimana peran sekolah. Menurut kamu bagaimana, Bintang? Baik, jadi sekolah itu sebenarnya adalah laboratorium karakter, tempat di mana anak-anak menghabiskan rata-rata 7-8 jam sehari. Jadi siswa itu kan pasti berinteraksi dengan teman sebaya, dengan guru, dan dengan orang-orang sekitar. Jadi potensinya dan peluangnya itu sangat besar untuk membentuk karakter. Nah, tapi kan pada kenyataannya masih banyak yang merasa kalau sekolah itu lebih fokus ke nilai akademis saja nih, bukan ke pendidikan karakter. Itu gimana? Betul banget, kita tahu sendiri pada realitanya ini menjadi debat besar dalam dunia pendidikan. Kita tahu di Indonesia memiliki kurikulum merdeka yang sebenarnya memasukkan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu targetnya, memuat dimensi karakter yang itu memiliki poin-poin. Yang pertama yaitu poin keimanan, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Seperti itu, Faiz. Wah, konsepnya bagus ya profil pelajar Pancasila itu. Tapi menurut kamu, Bintang, bagaimana sih implementasinya di lapangan? Nah, ini menjadi salah satu tantangannya ya. Konsep di atas kertas memang sudah bagus, tapi implementasinya memang sangat masih bervariasi. Ada sekolah yang memang sudah mengintegrasikan pendidikan karakter secara sistematis lewat pembiasaan harian, kultur sekolah yang positif, dan keteladanan guru. Tapi juga masih banyak sekolah-sekolah yang masih menganggap karakter itu hanya urusan dari guru agama dan pendidikan kewarganegaraan. Nah ya benar, tapi kan harusnya kan semestinya semua guru dari mata pelajaran itu menjadi role model bagi siswanya dalam pembentukan karakter. Persis banget, Faiz. Jadi sebagai contoh kita melakukan permisalan, guru matematika yang datang tepat waktu, memberi nilai dengan jujur dan sabar dalam menghadapi siswanya, itu juga merupakan pendidikan karakter. Dalam contoh lain misalkan guru fisika yang mendorong siswa untuk berpikir kritis tanpa menghakimi, itu juga termasuk dalam pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter bukan hanya pelajaran tersendiri, tapi menyatu sebagai kultur dalam sekolah secara keseluruhan, seperti itu. Oke, aku setuju banget sama pendapat dari Bintang. Jadi aku boleh menambahkan sedikit nggak terkait pengalaman aku langsung di lapangan. Jadi aku itu sebelumnya pernah terlibat dalam program sekolah ramah anak di suatu SD di pinggiran kota. Jadi di sekolah itu saya lihat bahwa yang paling berdampak itu bukan dari mata pelajaran ataupun dari buku-buku pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru, tapi dari program itu yang paling berdampak itu adalah pembiasaan sederhana oleh para siswanya, seperti sapaan selamat pagi antara para siswa dan juga guru. Kemudian ada piket kebersihan yang dilakukan bersama-sama setiap harinya. Kemudian juga ada sesi berbagi atau sesi sharing-sharing antara sesama siswa. Jadi di sesi ini tuh para siswa itu bisa saling bercerita antara satu sama lain mengenai masalah mereka masing-masing dalam menghadapi sekolahnya sehari-hari. Wah,
menarik banget ya pengalaman dari Salsa ini. Jadi hal-hal kecil seperti itu tuh ternyata bisa berdampak besar gitu ya ke pendidikan karakter ini. Iya betul. Menurut aku itulah yang paling berdampak besar bagi para anak-anak, terutama anak SD yang masih butuh pendidikan karakter lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak SMP atau SMA. Nah, jadi anak-anak itu bisa belajar disiplin dari kebiasaan, bukan cuma dari nasihat para guru. Dan juga mereka itu bisa sekaligus belajar berempati dalam sesi sharing-sharing itu. Jadi mereka bisa saling paham antara apa yang dirasakan satu sama lain, dan juga mereka bisa belajar bertanggung jawab dari piket kelas itu yang dilakukan secara konsisten seperti itu. Oh, jadi gitu ya Sasla. Jadi kayak ada istilah namanya kurikulum tersembunyi gitu ya. Jadi tidak tertulis gitu, tapi sangat berpengaruh pada pembentukan karakter siswa. Betul banget. Tepat sekali Danisa. Jadi kurikulum tersembunyi itu bisa berdampak positif maupun negatif. Jadi kalau guru itu sering terlambat, itu secara tidak langsung mengajarkan bahwa ketepatan waktu itu bukan hal yang penting. Dan juga semisal kalau sekolah itu membiarkan adanya bullying, itu secara tidak langsung sekolah mengajarkan bahwa kekerasan itu ditoleransi, padahal hal tersebut tidak dibenarkan gitu. Nah, kalau tadi kita udah dapat poin-poin penting dari Bintang, sekarang kita mau belajar banyak nih dari pengalaman-pengalaman langsung lapangan dari Salsa. Tadi kan Salsa juga udah menceritakan pengalamannya dari program pembentukan karakter ya. Nah, boleh dong diceritain Salsa, ada nggak sih program yang menurut kamu tuh paling berkesan dan berdampak nyata? Ada banget. Jadi aku itu pernah lihat suatu program yang sangat berkesan menurut aku. Jadi itu di suatu SMP itu ada suatu program yang namanya kakak asuh karakter, yang dimana siswa kelas 9 atau kelas 3 SMP itu dipasangkan dengan siswa kelas 7 atau siswa kelas 1 SMP untuk menjadi mentor selama 1 semester di SMP. Wah, programnya unik banget ya Salsa. Jadi tuh sistemnya itu siswa mengajar siswa lainnya ya. Betul banget, dan hasilnya itu cukup berpengaruh untuk mereka. Jadi siswa kelas 9 yang menjadi mentor itu justru yang paling berkembang karakternya, karena mereka itu diharuskan untuk bisa menjadi teladan, dan juga mereka diharuskan untuk bisa menjaga perilaku serta bertanggung jawab kepada adik asuhnya. Dan hal ini itu sejalan dengan suatu penelitian yang mengatakan bahwa belajar yang paling efektif itu adalah ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Ya, mungkin saya mau menambahkan tadi yang sudah saya sebutkan bahwa itu namanya kan peer mentoring dan evidence based banget. Ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa peer mentoring meningkatkan bukan hanya potensi akademik, tetapi juga kompetensi sosial emosional siswa gitu, secara signifikan. Wah, bagus banget ya tadi program yang disebutkan Salsa. Tapi ada lagi nggak sih program yang berkesan gitu dari Salsa? Ada, tentunya ada lagi. Jadi ada suatu program lain yang dijalankan untuk para siswa SMA. Jadi programnya itu bernama Aksi Sosial Wajib. Dan di mana setiap siswa SMA itu diwajibkan untuk melaksanakan minimal 1 kali melakukan kegiatan sosial sebagai syarat mereka untuk bisa lulus. Jadi mereka itu bisa berkontribusi dalam kegiatan sosial melalui menjadi relawan di panti asuhan, mengikuti volunteer, ataupun mengajar anak-anak yang kurang mampu, serta bisa juga melalui membersihkan lingkungan sekitar. Dan ini itu menjadi syarat wajib mereka agar mereka bisa lulus dari SMA seperti itu. Wah, programnya menarik banget ya. Tapi hal itu tuh kadang-kadang memunculkan skeptis gitu untuk beberapa orang. Kalau karakter diwajibkan, apakah itu masih namanya karakter atau hanya sekedar formalitas gitu? Oke, itu merupakan pertanyaan yang bagus dari Sa. Jadi memang benar awalnya itu mereka melakukan secara terpaksa. Tapi menariknya dari survei yang dilakukan ke siswa yang sudah lulus,
mereka itu mengatakan bahwa program ini itu merupakan pengalaman yang paling berpengaruh, bahkan lebih berpengaruh daripada pelajaran-pelajaran akademis yang biasa diajarkan di kelas, karena mereka itu bisa merasakan secara langsung rasa empati, kepedulian, dan juga makna dari membantu orang-orang di sekitar kita. Nah, ini juga mengantarkan aku ke konsep yang namanya service learning, di mana belajar sambil melayani masyarakat. Nah, di banyak negara maju, konsep ini tuh sudah menjadi bagian wajib yang diterapkan di kurikulum mereka. Nah, dan ada satu hal lagi yang sering kita lupakan ya, yaitu peran komunitas di luar sekolah seperti organisasi kepemudaan, terus juga Karang Taruna, dan juga komunitas relawan gitu. Nah, itu semua kan punya peran besar ya dalam pembentukan karakter. Jadi apakah komunitas di luar sekolah itu memiliki peran yang besar juga gitu dalam pembentukan karakter? Iya, menurut saya itu merupakan hal yang sangat penting bagi anak-anak muda. Menurut saya, komunitas di luar sekolah itu bisa memperkuat apa yang sudah ditanamkan di rumah dan juga di sekolah. Jadi di komunitas itu mereka bisa belajar hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah, mulai dari cara memimpin, cara bernegosiasi, berkompromi, dan juga bekerja sama tim dengan orang yang berbeda-beda latar belakangnya. Dan skill ini itu merupakan skill yang sangat penting bagi anak muda sebagai bekal mereka. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang super menarik buat kita semua, yaitu peran keluarga dan teknologi dalam pembentukan karakter. Nah, Suci, gimana nih menurut kamu? Jadi aku mau mulai dulu nih dengan satu pertanyaan. Jadi kan penelitian itu menunjukkan bahwa pembentukan karakter seorang anak itu sudah terbentuk 70% sebelum mereka itu berusia 7 tahun. Nah, siapa sih yang paling berperan di usia mereka yang 7 tahun itu? Pastinya orang tua dan keluarga. Wah, jadi 7 tahun pertama itu sangat krusial ya. Berarti fondasi karakter itu memang harus diletakkan di rumah. Betul banget ya Nisa. Jadi nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, sopan santun, dan kepedulian, semua itu pertama kali yang pastinya ditanamkan dan diajarkan oleh orang tuanya, bukan dari buku, tapi dari perilaku sehari-hari orang tuanya di rumah. Betul banget Suci, mungkin saya mau menambahkan ya. Jadi ada konsep yang namanya modeling dalam psikologi. Jadi anak belajar dan meniru dari apa yang mereka lihat gitu. Jadi kalau orang tua mau anak itu jujur, maka orang tua harus mengajarkan kejujuran. Jadi dan selanjutnya kalau orang tua mau anak itu untuk menghargai orang lain, maka orang tua harus mencontohkan dan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat, termasuk dengan tetangga dan lain-lain. Mungkin itu dari saya. Nah, dan dari ini bisa menjadi masalah di era digital seperti sekarang. Banyak orang tua yang sibuk banget gitu kan. Jadi setelah pulang kerja, mereka tuh yang dipegang langsung gadget. Jadi interaksi dengan anak-anaknya itu berkurang drastis. Nah, dengan berkurangnya interaksi dengan orang tua ini, anak-anak merasa kekosongan. Dengan merasa kekosongan ini, maka anak-anak itu tuh langsung beralih ke YouTube, TikTok, bahkan sampai main game online kayak gitu. Oh, dan juga konten yang mereka konsumsi di platform-platform tersebut tidak selalu positif gitu ya. Nah, betul banget Pak Is. Jadi algoritma di media sosial itu dirancang untuk memaksimalkan engagement, bukan untuk membentuk karakter yang baik. Nah, konten yang sensasional, provokatif, atau bahkan berbahaya seringkali justru lebih viral dan lebih banyak dilihat gitu. Oh, tapi Suci, sebenarnya ada bisa nggak sih teknologi itu menjadi alat yang powerful gitu untuk pendidikan karakter? Mungkin ada kayak konten-konten atau aplikasi yang membantu pendidikan. Bisa banget. Nah, ini tuh harus digarisbawahi bahwa teknologi itu netral. Yang menentukan dampaknya itu bagaimana kita menggunakannya. Nah,
dengan konsep digital citizenship ini atau kewargaan digital, kemampuan untuk menggunakan teknologi itu secara bertanggung jawab, etis, dan juga positif. Nah, aku mau nambahin sedikit terkait digital citizenship. Jadi pendidikan digital citizenship itu memang harus dipelajari sejak dini. Jadi anak-anak itu perlu tahu bagaimana perilaku mereka di media sosial, bagaimana cara untuk mengenali hoax, kemudian bagaimana untuk melindungi privasi, serta bagaimana cara menggunakan internet untuk hal-hal yang positif dan juga produktif. Oh, jadi jawabannya itu bukan tentang melarang anak menggunakan teknologi, tapi melainkan untuk mendampingi dan juga mendidik anak untuk menggunakan teknologi dengan bijak gitu. Betul banget Pak Is. Jadi itu tuh butuh keterlibatan langsung dari orang tuanya secara aktif gitu kan. Nah, orang tua itu harus tahu nih anak-anaknya itu mengkonsumsi internet tuh bagaimana. Terus berdialog dengan anak-anaknya juga, kayak dia tuh menggunakan internetnya tuh buat apa aja, dan juga menjadi filter pertama sebelum dunia digital itu membentuk karakter si anak tersebut. Nah, tadi kan kita udah banyak bahas tentang masalah dan tantangan dari pembentukan karakter, dan juga tadi poin-poin yang disebutkan oleh Bintang, pengalaman juga tadi udah diceritakan oleh Salsa. Nah, sekarang saya ingin meminta satu rekomendasi atau satu solusi konkret nih dari masing-masing narasumber kita hari ini. Nah, boleh dong dari Bintang, solusinya apa sih? Oke, baik. Jadi untuk rekomendasi dari saya, institusi pendidikan harus segera mengintegrasikan pendidikan karakter secara sistematis. Jadi bukan hanya sebagai mata pelajaran tambahan gitu. Jadi tapi juga jadi bagian daripada kultur sekolah, cara mengajar guru, dan juga peraturan sekolah itu tersendiri gitu. Jadi pembiasan harian dan contoh dari guru itu jadi bagian yang penting dalam pendidikan karakter itu sendiri gitu. Wah, bagus sekali ya solusi dari Bintang. Nah, kalau dari Salsa sendiri itu gimana tuh solusinya? Oke, aku mau ngasih sedikit rekomendasi dari sisi praktisnya. Jadi kita itu perlu memperbanyak program service learning dan juga peer mentoring, baik itu di sekolah maupun di kampus. Kita harus membiarkan generasi muda itu untuk belajar pembentukan karakter dari pengalaman-pengalaman nyata dalam membantu serta berinteraksi langsung dengan masyarakat, bukan hanya sekedar dari teori-teori saja. Dan juga jangan lupa untuk melibatkan komunitas-komunitas lokal sebagai mitra pendidikan karakter untuk para generasi-generasi muda. Itu sih rekomendasi dari aku. Wah, keren juga ya dari Salsa. Sekarang kalau dari Suci gimana? Suci solusinya? Kalau rekomendasi dari aku itu dari sisi keluarga dan teknologi, dimana saya tuh meminta untuk orang tua menginvestasikan waktunya bersama anaknya gitu. Jadi minimal 30 menit lah sehari untuk bisa berinteraksi atau ngobrol sama anak-anaknya gitu kan, kayak quality time tanpa menggunakan gadget yang pastinya. Nah, dengan itu juga mulai mengenalkan digital citizenship ke anak untuk pertama kali apabila memegang smartphone. Nah, kita juga perlu gerakan nasional literasi digital yang masif juga. Kalau mungkin dari saya itu dari sisi kita pribadi ya gitu, sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita tuh sebagai mahasiswa tuh harus menjadi agen of change atau agen perubahan. Hal itu tuh bisa dimulai dari diri kita sendiri, kayak menunjukkan karakter baik di media sosial, di kampus, dan di lingkungan kita sendiri. Karena seringkali generasi muda itu juga menginspirasi generasi muda lainnya. Itu sih Pak Ines. Nah, setuju banget nih dari Sa, dan aku juga percaya satu hal, yaitu perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang konsisten. Nah, tidak terasa kita sudah menghabiskan waktu yang cukup lama bersama ketiga narasumber kita yang hebat-hebat sekali hari ini. Tapi sebelum kita tutup nih, Danisa, boleh dong kasih kesimpulan ataupun pesan penutup lah.
Jadi di sini mungkin aku mau ngasih kesimpulan dikit ya sebagai co-host yang tadi dengerin diskusi dari 3 narasumber yang sangat keren. Jadi pembentukan karakter generasi muda itu merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah. Tidak ada gitu jadi satu pihak yang bisa melakukannya sendiri. Dan yang paling penting, karakter itu tidak bisa dibentuk dalam sehari, tapi juga harus dibangun melalui kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, konsisten dan penuh kesadaran. Wah, terima kasih banget Danisa atas kesimpulannya yang sudah diberikan, well said. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita, Abita, Salsa, dan Suci yang sudah hadir pada hari ini menemani kita dan juga berbagi pengetahuan dan juga pengalaman yang sangat berharga nih hari ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan dan menonton sampai akhir podcast EduTalk kita hari ini. Oke, jangan lupa ya share podcast kita ke teman-teman kalian. Stay curious, stay kind, dan terus temukan karakter terbaik kalian. Sampai jumpa Sampai semuanya. jumpa.